warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hani Nurlela dari SMKN 1 Balongan. Oke, di sini kita akan membahas bab yang ke-12, yaitu create, view, dan edit file. Oke, di sini di bab ini kita memiliki 5 materi, yaitu yang pertama std_init, std_out, dan stdr. Yang kedua pengenalan Vim, yang ketiga edit file dengan Vim, yang keempat perintah more dan less, dan yang kelima perintah head dan tail. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu std_in, std_out, dan stdr. Oke, ini adalah gambarannya teman-teman. Pertama saya akan menjelaskan yang std_in. std_in itu adalah standar input. std_in adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita, input yang kita masukkan atau inputkan ke dalam Linux. Misalnya kalau saya menjalankan perintah-perintah atau komen-komen basic dasar seperti ls, rm, mv, cd. Nah, itu adalah input teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Jadi keduanya itu pasti ada output atau error. Kalau enggak output ya error. Oke, jadi ini adalah gambarannya ya teman-teman. Dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai std_out atau standar output. Nah, output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input teman-teman. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah outputnya atau hasilnya teman-teman. Oke, kemudian saya akan menjelaskan stdr atau error. Nah, saat ini kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error teman-teman. Misalnya saya akan memasukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file. Nah, itu akan menampilkan error karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu directory. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Apa sih Vim itu? Vim itu adalah suatu software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambah, mengedit dari suatu file. Misalnya sebelumnya kita sudah membuat file yang berbasis teks atau yang .txt. Dari file itu kita akan mencoba untuk memodifikasi di dalam file tersebut. Dengan Vim ini kita bisa menambahkan, mengedit, atau menambahkan suatu dari isi file tersebut. Kita ke materi yang ketiga, yaitu edit file dengan Vim. Ya, pertama-tama kita install Vim-nya dulu. Kita pergi ke home, lalu ke root, sumin. Oke, passwordnya. Nah, kita ketikkan apt cd-rom add. Oke, di sini beda ISO-nya ya teman-teman. Oke, enter. Oke, sudah. Terus yang selanjutnya kita install apt get install Vim. Oke, yes. Kita tunggu. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah terinstall, lalu kita exit. Oke, kita ketikkan Vim dan tab. Nah, Vimnya sudah ada teman-teman, Vimnya itu sudah terinstall. Oke, kita akan
membuat suatu file dengan nama, kita ketik touch honey.txt, lalu ls. Ada ya teman-teman. Kita lihat ada apa saja di file honey.txt. Kosong ya teman-teman. Untuk menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam file honey.txt, kita bisa ketikkan vim honey.txt, enter. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mengedit atau menambahkan huruf ya teman-teman. Jika kita ingin menambahkan huruf atau kata, klik tombol I pada keyboard. Nah, di sini kita sudah bisa ya teman-teman. Coba kita ketik halo 1, halo 2, dan halo 3. Untuk mengsave-nya kita harus keluar dari mode insert teman-teman. Caranya itu klik tombol ESC pada keyboard, lalu nggak bisa, gimana sih, ESC titik 2, terus kita ketikkan WQ, lalu kita enter. Kita cek lagi chat honey.txt. Ada teman-teman. Di sini ada halo 1, halo 2, dan halo 3. Teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu perintah more dan less. Kita buka, kita ke home, lalu masuk ke directory root, perintahnya sumin. Kemudian saya akan menjalankan suatu perintah, yaitu isi dari file dpkg.log. Ketikkan cat var log /dpkg dpkg.log. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, jika kita menggunakan cat itu akan menampilkan halaman akhirnya, tetapi juga memperlihatkan semua halamannya. Jika kita ingin melihat halaman awal, kita bisa scroll ke atas teman-teman. Di sini tuh ada semua ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah informasi booting jika kita menjalankan Debian server, dan saya akan menjelaskan penggunaan more dan less. Kita klik tombol tanda panah ke atas yang ada di keyboard, lalu kita ganti ininya menjadi more teman-teman. Kita enter. Nah, bisa kita lihat jika menggunakan more itu akan menampilkan halaman bagian atas dari outputnya, dan jika ingin melihat halaman selanjutnya, itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan tombol spasi ya, atau kita bisa menggunakan enter, tapi ini hanya bisa melihat satu baris saja teman-teman. Dan gimana sih jika kita menggunakan less? Kita di Q, lalu kita
klik lagi tanda panah ke atas, lalu kita ganti ini menjadi less. Bentar. Oke, gimana sih jika kita menggunakan yang less? Kita bisa klik tanda panah. Nah, di sini tadi saya ada kesalahan ya teman-teman. Less, oke. Lalu kita enter. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, seperti yang more tadi. Nah, jika ingin kita keluar, kita bisa ketikkan tanda Q teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perintah head dan tail. Oke, tadi kan kita menggunakan cat untuk melihat isinya. Lalu gimana nih tentang penggunaan head dan tail? Jadi head itu adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awal saja atau halaman paling awal, sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari outputnya. Misal begini, kita klik tanda panah ke atas, lalu kita ganti ininya menjadi head. Oke, kita enter. Maka di sini kita akan menampilkan halaman paling awalnya teman-teman. Kemudian kita mencoba yang tail. Head kita ganti menjadi tail. Kita enter. Nah, ini sudah menampilkan halaman paling akhirnya. Selain itu juga kita ingin menampilkan yang paling awal, tapi hanya beberapa baris saja. Kita bisa klik tanda panah ke atas, kita ganti ini menjadi head min n 5. Oke, kita enter. Nah, ini halaman paling awalnya teman-teman. Di sini hanya 5 baris ya teman-teman. Kita juga bisa melihat yang paling akhir. Kita cukup ganti ininya menjadi tile. Oke, enter. Nah, ini yang paling akhirnya teman-teman. Dan jika kita ingin melihat beberapa baris lagi, kita cuma mengganti angkanya saja teman-teman, itu maupun yang head ataupun yang tail. Oke, cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.